Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfebrian, nomor absen 1 dari kelas 9D. Di sini saya akan mempresentasikan peristiwa perobekan bendera dan pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November. Berikut peta konsepnya. Dan yang pertama kita akan bahas adalah perobekan bendera. A. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda dalam Avney. Awalnya Jepang dan Indo-Belanda yang sudah keluar dari interniran menyusun suatu organisasi komite kontak sosial yang mendapat bantuan penuh dari Jepang. Terbentuknya komite ini disponsori oleh Palang Merah Internasional atau Intercross. Namun, berlindung di balik Intercross, mereka melakukan kegiatan politik. Mereka mencoba mengambil alih gudang-gudang dan beberapa tempat telah mereka duduki, seperti Hotel Yamato pada tanggal 18 September 1945. Datanglah di Surabaya ofisir-ofisir sekutu dan Belanda dari Avney bersama-sama dengan rombongan Intercross dari Jakarta. Rombongan sekutu tersebut dipimpin oleh administrasi Jepang di Surabaya, ditempatkan di Hotel Yamato, Jalan Tunjungan nomor 65. Sedangkan rombongan Intercross di Gedung Setan, Jalan Tunjungan nomor 80 Surabaya, tanpa seizin pemerintah Kresidenan Surabaya. Selanjutnya, B. Pengibaran bendera Belanda. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Polekman pada malam hari tanggal 19 September 1945, tepatnya pukul 9, mereka mengibarkan bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang berlangsung di Surabaya. Kabar tersebut cepat sampai di seluruh kota Surabaya, dan Jalan Tunjungan dalam tempo singkat dibanjiri oleh massa yang marah. Massa terus mengalir hingga memadati hotel serta halaman gedung yang berdampingan penuh massa yang diwarnai amarah. Di sisi agak belakang halaman hotel, beberapa tentara yang C. Gagalnya perundingan Sudirman dan Polekman. Tak lama setelah pengumpulan massa tersebut, Residen Sudirman, pejuang dan diplomat saat itu, menjabat sebagai wakil residen yang masih diakui oleh pemerintah Dai Nippon Surabaya (SHIO). Sekali sebagai residen daerah Surabaya, pemerintah Republik Indonesia datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal Siddiq dan Haryono. Sebagai perwakilan RI, dia berunding dengan Mr. Polekman dan kawan-kawannya, serta meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perlindungan ini, Polekman menolak dan menurunkan bendera serta menolak mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas. Polekman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Polekman tewas dicekik oleh Siddiq, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Polekman, sementara Sudirman di luar hotel. Para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda tersebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera bersama Kusnowibowo, berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan menggereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik merdeka berulang kali. Insiden Hotel Yamato yang menjadi pemicu terjadinya gerakan 10 November. Peristiwa penyobekan bendera ini tak pelak membuat kubu Belanda marah. Mereka
terima bendera kehormatan dinistakan, kendati sebelumnya mereka juga menghina dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Gejala perang mulai terasa di Surabaya. Rangkaian polemik ataupun terjadi sejak awal 1945 meskipun masih dalam skala yang belum terlalu besar. Bermula dari ulah Belanda yang dibalas dengan penyobekan bendera oleh kaum muda Surabaya. Konflik bersenjata puncak pada 10 November 1945. Insiden yang dikenal dengan nama Pertempuran 10 November dan dikenang sebagai Hari Pahlawan ini menewaskan puluhan ribu orang dari kedua belah pihak. Peristiwa ini juga menjadi salah satu pertempuran terbesar di zamannya. Dan bab yang kedua yang akan kita bahas adalah Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia. Yang menjadi simbol nasional adalah perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Ketika pasukan sekutu mendarat pada akhir Oktober 1945, Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat di bawah pemuda. Pertempuran pecah pada 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania Brigadir Malabi tewas dalam baku tembak. Britania melakukan serangan balasan punitif pada 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonial merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Republik yang minim senjata melawan 3 minggu dan ribuan orang meninggal dunia ketika penduduk kota menguasai kepedesaan. Meskipun kalah dan kehilangan anggota persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan menarik perhatian nasional. Belanda tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Pertempuran ini meyakinkan Britania untuk mengambil sikap netral dalam revolusi nasional Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Britania mendukung perjuangan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semboyan merdeka atau mati. Ultimatum yang disebarkan oleh pamflet udara oleh tentara Inggris membuat rakyat Surabaya sangat marah. Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Dalam ingatan Suharyo alias Hari Kecik atau wakil komandan tentara polisi keamanan rakyat, di sekitarnya berkumpul ratusan pemuda, semua membawa senjata pistol otomatis. Haryo Kecik mengatakan bahwa mereka disebut tidak lengkap membawa granat. Pertemuan pemuda dan kelompok bersenjata di Surabaya memutuskan mengangkat Sukono sebagai komandan pertahanan kota Surabaya dan mengangkat Suratsman sebagai komandan pertempuran. Dari sini muncul semboyan merdeka atau mati dan sumpah pejuang. Kedaulatan negara bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, bersatu, ikhlas, berkorban dengan tekad. Merdeka atau mati, sekali merdeka tetap merdeka. Surabaya, 9 November 1945 pukul 6:46. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.